Hai semua anak-anak, apa kabar? Semua anak-anak pasti dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar ya. Kali ini pertemuan kita yaitu belajar PJOK. Apa itu kepanjangan PJOK? Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PJOK. Kira-kira materinya tentang apa ya? Ya, kali ini materi kita yaitu tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Apa itu lokomotor dan apa itu non-lokomotor? Mari kita saksikan video ini dengan saksama agar anak-anak bisa mengerti dan memahaminya. Nah, berikut ini yang pertama, variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Sepak bola termasuk salah satu cabang olahraga permainan bola besar. Dalam permainan ini terdapat gerak lokomotor atau yang dimaksud dengan lokomotor ini adalah berpindah tempat. Gerakannya berpindah tempat. Yang kemudian yang kedua, non lokomotor, artinya gerakan yang dilakukan tidak berpindah tempat. Dan yang ketiga, gerak manipulatif, yang artinya gerak yang melibatkan benda di luar tubuh. Dan sebelumnya kita sudah membahas variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Maka berikut ini penjelasannya ya anak-anak. Nah, yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Apakah itu? Pada gambar berikut ini. Ini dia contohnya, melangkah dan berlari. Melangkah dan berlari merupakan contoh gerak lokomotor anak-anak. Jadi sudah mengerti ya apa itu contoh gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Kemudian berikutnya adalah contoh yang kedua, berjalan dan berlari berkelok-kelok. Ini adalah contoh kedua gerak lokomotor, berjalan dan berlari berkelok-kelok. Berikut gambarnya ya anak-anak, bisa diperhatikan. Berikut adalah contoh berjalan dan berlari berkelok-kelok, dan ini sudah pernah kita praktekkan di sekolah ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketiga ini, berlari dan melompat. Anak-anak juga sudah sering praktekin dong. Selain di sekolah, di rumah juga anak-anak sering berlari dan melompat. Ini adalah contoh gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola, yaitu berlari dan melompat. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Ibu tadi telah sampaikan, yang pertama itu melangkah dan berlari, yang kedua berjalan dan berlari berkelok-kelok, dan yang ketiga adalah berlari dan melompat. Kemudian, bagaimana variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola? Kalau sebelumnya tadi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Nah, kali ini akan kita lihat ya contoh-contoh gerak dasar non-lokomotornya. Yang pertama, menekuk dan mengayun kaki. Berikut adalah contohnya anak-anak. Jadi anak-anak bisa praktekin di rumah loh berdasarkan gambar ini. Kemudian contoh yang kedua adalah berdiri, menekuk kaki, dan menarik kaki. Dan contoh yang kedua ini anak-anak juga bisa praktikkan di rumah loh dengan memperhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, gerakan yang ketiga, meliukkan badan ke belakang dan kemudian mengayunkan badan. Berikut ini contoh gerakan meliukkan badan ke belakang dan mengayunkan badan ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat itu berdiri dan mengayunkan lengan. Dalam gerakan ini, anak-anak dapat melihat variasi gerak dasar non-lokomotor di mana pesepak bola tersebut berdiri, kemudian meliukkan badan dan mengayun lengannya dalam lemparan bola ke dalam. Jadi seperti itu contoh berdiri dan mengayunkan lengan dalam gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola ya anak-anak. Jadi anak-anak sudah tahu ya variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola. Ada 4 tadi. Yang pertama menekuk dan mengayun kaki, kemudian berdiri dan menekuk kaki dan menarik kaki juga. Dan yang ketiga itu meliukkan badan ke belakang dan mengayunkan badan. Dan yang keempat atau bagian yang D-nya tadi berdiri dan mengayunkan lengan. Kemudian
Ya, yang ketiga, variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Anak-anak telah mempelajari variasi gerak dasar lokomotor dan juga non-lokomotor dalam permainan sepak bola tadi ya. Kemudian selanjutnya ini kita akan belajar variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Yang pertama itu adalah menggelindingkan dan menendang bola. Dan gerakan ini sangat sering digunakan dalam permainan sepak bola. Berikut ini gambar menggelindingkan dan menendang bola. Bisa diperhatikan gambarnya ya anak-anak ya. Kalau yang pertama tadi contoh gerak dasar manipulatifnya menggelindingkan dan menendang bola. Sekarang yaitu contoh yang keduanya menghentikan dan menendang bola. Berikut ini contohnya ya anak-anak ya. Bisa diperhatikan dari gambar ini bagaimana menghentikan dan menendang bola. Berikut anak-anak juga dapat praktekkan di rumah. Kemudian berikutnya geraknya apa ya? Berikut ini contoh yang ketiga, gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola adalah menggiring dan menendang bola. Berikut contoh gambar yang ibu ambil, silakan diperhatikan dan juga boleh dipraktekkan juga loh anak-anak di rumah apabila ada bolanya ya. Berikut ini menggiring dan juga menendang bola. Nah, jadi anak-anak sudah mengerti dan sudah memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Seperti yang telah ibu sampaikan tadi ya, ibu akan simpulkan kembali bahwasannya variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola itu ada 3. Yang pertama, gerak lokomotor yang artinya berpindah tempat. Dan contoh-contohnya itu seperti melangkah, berlari, berjalan dan berlari berkelok-kelok, dan berlari juga melompat. Kemudian yang kedua itu gerak dasar non-lokomotor yang artinya tidak berpindah tempat. Contohnya itu yang pertama menekuk dan mengayun kaki. Contoh yang kedua berdiri, menekuk kaki dan menarik kaki. Dan contoh yang ketiga meliukkan badan ke belakang dan mengayunkan badan. Dan yang keempat berdiri dan mengayunkan lengan. Dan bagaimana variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola? Yang pertama tadi menggelindingkan dan menendang bola, kemudian menghentikan dan menendang bola, kemudian menggiring dan menendang bola. Semoga dengan materi pembelajaran kali ini anak-anak bisa mengerti, bisa memahami dan tahu apa itu lokomotor, non-lokomotor dan juga manipulatif terkhususnya dalam permainan sepak bola. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan anak-anak tetap semangat dalam belajar di rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat bertatap muka di sekolah dalam belajar. Terima kasih.